lighting up the darkness. Fear is scattered and my worry quits. Your strength is rising in my weakness. How could I deserve a love like this? You're breathing life into my battles. You speak your purpose and the panic ends. Your glory shining like the morning. How could I deserve a love like this? I'm trusting you, I'm laying down the lies. Open up my eyes, letting you change everything. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus. Kita siap memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Amin. Gereja Tuhan ada di tempat ini untuk memberkati setiap kita yang hadir. Dan saya percaya hari ini adalah hari yang sungguh-sungguh luar biasa. Kita masih menikmati Christmas, amin. Di tengah bulan Christmas ini mari kita bersuka cita. Mari beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita yang ajaib dan baik buat kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini Engkau luar biasa Tuhan. Kau hadir di tempat kami lagi, di tempat ini Tuhan. Kau beracara, Kau pimpin, Kau bimbing kami Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Biar ada sukacita surgawi turun atas kami. Waktu kami menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Kita yang percaya katakan amin. Firman Tuhan katakan tiba saatnya kita berkumpul. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Mari yang berdiri serukan. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Semua. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu Dari setiap suku, dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, Mari katakan. satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian, dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, semua keselamatan bagi. Mari bertepuk tangan. yang duduk dan Sebab keselamatan telah datang bagi kita. Kami naikkan pada anak domba Dan pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama. Sekali lagi, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Amin. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan,
kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari bersama-sama. Kemuliaan bagi kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Katakan kemuliaan hanya bagimu Yesus. Oh, kemuliaan hanya bagimu Yesus. Come on. Oh, oh. Katakan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Gloria. Gloria, muliakan, katakan Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Hallelujah. Angels we have heard on high, sweetly singing all the praise, and the mountains in reply, echoing their joy. Gloria, glory, in excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Haleluya. Tinggi, tinggi, tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Malaikat bernyanyi juga di hadapan Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu Yesus, Raja segala raja. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami hadir di sini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mau menyembah Engkau Tuhan Allah yang Maha Kudus. Kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Yes Lord. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap pada Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, kami menyembahmu Tuhan. Oh, haleluya. Kau Tuhan memberkati. Bagimu segala hormat bagimu. Kami tinggikan Engkau, Raja segala raja. Terpujilah namamu, dikuduskan namamu. Kau Allah yang baik, Raja segala raja. Kehendakmu yang jadi. Kami meninggikan, menyembah Kau Tuhan. Kau Allah yang baik, Allah pelindung kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyembahmu Bapa, kami tinggikan Kau, Raja segala raja. Terpujilah namamu Tuhan, dikuduskanlah namamu. Allah yang bertahta, Bapa yang kekal. Segala hormat hanya bagimu. Kami tinggikan Kau Yesus, Anak Mesias, Raja segala raja. Oh, segala hormat untukmu Bapa, segala kemuliaan kami panjatkan.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pelindungku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya Bapa, hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami tinggikan. Hanya nama-Mu lah yang bisa menyelesaikan segala permasalahan dalam hidup kami. Kau yang selalu kami muliakan Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami berdoa pagi hari ini Bapa, biar ada urapan kasih-Mu di tengah-tengah ibadah jemaat pagi hari ini Bapa. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di onsite maupun yang ada di Zoom. Kami mau menyapa untuk yang ada di onsite dan di Zoom. Merry Christmas buat kita semuanya yang ada di Zoom juga dan ada yang di onsite. Selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kita menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Baik Bapak Ibu, untuk kita akan menyiapkan persembahan kita. Sebelum kita akan mempersiapkan persembahan kita, untuk yang di onsite Bapak Ibu bisa memberikan persembahan secara langsung melalui amplop yang tersedia di kursi-kursi Bapak Ibu. Dan di amplop ada satu helai kertas yaitu permohonan doa. Bapak Ibu bisa menulis pokok-pokok doa di kertas ini dan bisa memasukkan dalam persembahan, amplop persembahan, dan bisa langsung memasukkan ke amplop di kotak persembahan yang di depan. Baik Bapak Ibu, mari kita memberi persembahan dengan penuh dengan sukacita. Dipersilakan. Dan untuk Bapak Ibu yang ada di onsite, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer. Di layar monitor ada dua rekening yang bisa Bapak Ibu bisa transfer ke rekening BCA untuk yang pertama, dan untuk yang persembahan dan perpuluhan untuk rekening yang pertama, dan untuk persembahan pembangunan gedung gereja Bapak Ibu bisa mentransfer di rekening yang kedua. Nah, kita juga menyiapkan untuk metode lain untuk memberikan persembahan, yaitu melalui barcode yang ada di layar monitor dengan pakai OVO, GoPay, dan Dana, dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk persembahan kita arahkan tangan kita. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, penyertaan-Mu sempurna Bapak. Engkau telah memberkati kami sepanjang minggu ini. Hari ini Bapak, kami rindu telah memberikan persembahan, kami rindu telah memberi sebagian yang kami miliki, yang kami kembalikan juga kepada Engkau Yesus, di mana persembahan ini bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini, terlebih khusus untuk di Every Nation Kelapa Gading ini. Bapak, kiranya Engkau memberkati untuk jemaat-jemaat yang telah memberi persembahan ini dengan sukacita. Kau lipat gandakan setiap usaha, bisnis, dan pekerjaan yang mereka lakukan, biar diberkati sepanjang bulan ini dan
di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, ada pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, untuk ada Shower of Blessing, kita akan melaksanakan Shower of Blessing ini di tanggal 18 Desember 2022, hari Minggu depan, di mana Shower of Blessing ini buat anak-anak sekolah minggu yang ada di Evangelisation Kelapa Gading, ya buat Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian yang mau memberi buat anak-anak kita di Shower Blessing ini, Bapak Ibu bisa memberikan yang seperti biasa, mungkin seperti snack atau alat tulis menulis buat anak-anak kita, yang akan dilaksanakan di 18 Desember 2022 di hari Minggu depan. Untuk pengumuman yang kedua, itu ada ibadah untuk Natal tanggal 24 Desember 2022 yang akan diselenggarakan di Gedung Ismail Hall yang ada di Kuningan. Untuk Bapak Ibu yang ada di Kuningan dan di Evangelisation Kelapa Gading, ini kita akan mengadakan ibadah gabungan di tanggal 24 malam jam 6 sore. Kira-kira Bapak Ibu bisa hadir. Dan untuk alamat Ismail ini ancar-ancarnya yang ada di Kuningan, antara gedung Hotel Luansa dan Plaza Festival yang ada di Kuningan. Baik Bapak Ibu, untuk pengumumannya telah selesai. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Joseph Juan. Dipersilakan. Selamat pagi. Sedikit koreksi tadi, nanti pertemuan kita tanggal 24 itu di Gedung Perfilman. Jadi bukan di Kuningan tapi di Gedung Perfilman Ismail Marzuki. Ya, untuk detailnya nanti bisa diminta juga ya keterangannya, di mana di sana ada beberapa hall yang tadi sudah disebutkan hallnya di sana. Oke. Ini coba lihat kiri kanan semuanya nih, kasih smile. Ya, susah kasih smile-nya kalau semuanya maskernya lagi dipakai ya. Oke, kira-kira kasih bayangan aja lah gitu ya. So, Desember, ya sebentar lagi kita mengakhiri tahun ini. Dan kemarin kita merayakan Natal bersama-sama. Ya, saya lihat bagaimana luar biasa. Ya, mungkin ada yang baru pertama kali hadir juga di sana ya. Dan sungguh kita rindu untuk bisa bersekutu ya. Ya, kita terus berdoa supaya situasi terus membaik sehingga semua dalam keadaan sehat ya, bisa kita berkumpul, karena memang firman Tuhan mengatakan do not despise ya, atau jangan kita menjauh dari perkumpulan orang-orang percaya. Sewaktu kita berkumpul misalnya pada pagi hari ini, tujuannya cuma satu saudara. This is what I call the corporate worship kan. Berarti penyembahan bersama-sama. Kita bisa menyembah sendiri-sendiri di rumah lewat Zoom, nggak apa-apa. Tetapi justru ada satu yang baik kalau kita bisa berkumpul seperti ini, come together as one family, dan kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya, makanya saya berterima kasih melihat bagaimana saudara walaupun kemarin sudah hadir, saya melihat beberapa wajah-wajah hari ini masih juga hadir hari ini ya. Ya, ini luar biasa. Terus lakukan yang baik dan mari kita membuat suasana ini ya, gereja ini menjadi one big family. Setiap orang boleh datang untuk boleh diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, katakan lagi sekali ke kiri ke kanan saudara, Tuhan memberkati engkau. Ayo. Send them the blessing. Amin. Oke, hari ini saya akan melanjutkan seri khotbah kita ya, seri pengajaran mengenai a reason to celebrate
Ya, saya mendorong saudara setiap kali kalau kita bertemu, saudara siapapun juga yang mengajar saudara itu bawa buku catatan ya, atau mungkin gadget saudara pakai, ada notes-nya di sana, membuat catatan. Karena secara jujur saudara bahwa kalau kita mendengar saja, selesai dari sini kita bisa lupa. Apalagi dibawa 1 minggu, ya besok sudah lupa apa yang dikhotbahkan, apa yang diajarkan. Jadi mungkin banyak hal yang saudara akan mendengar, ya, tetapi mungkin Tuhan bicara secara spesifik, ada poin-poin tertentu. Karena firman-Nya sama dari dahulu, sekarang sampai selamanya tidak berubah firman. Tapi yang berubah adalah hati kita, pikiran kita, amin. Jadi minta Roh Kudus pada hari ini untuk mengajarkan pada saudara, Tuhan mau bicara apa sama saya pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan waktu ini Tuhan. Bahwa ini firman-Mu adalah sangat penting, sangat berharga, dan kami mau mendengarkan. Roh Kudus, Kau bicara secara spesifik, apa yang perlu kami catat, apa yang perlu kami dengar, dan apa kami harus terapkan Tuhan, melalui pengajaran daripada firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi hamba yang membagikan, urapi kami semua yang mendengarkan, baik yang di onsite maupun yang di online. Kau terus berkati dan sertai kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Prince of Peace, a promise of everlasting peace. Saya memberikan judul ini adalah Raja Damai, satu janji kedamaian abadi. Ini alasan kenapa kita bisa merayakan, a reason for us to celebrate. Saya ambil ayatnya dari Yesaya 9, 6 sampai ke 7. Saya bacakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahnya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara, sebagai background atau latar belakang daripada ayat-ayat ini, kita tahu sewaktu kita membaca firman Tuhan dalam perjanjian lama, kita tahu bahwa Israel selalu dilanda peperangan. Dari satu kerajaan yang terus mereka berperang. Tidak terkecuali juga pada zamannya Nabi Yesaya ini. Nah, ketika ada kedamaian, kita tahu bahwa di situ akan ada pembangunan. Amin. Sewaktu keadaan sudah damai, bisa membangun. Hidup jadi tenang. Nah, salah satu masa kejayaan Israel itu adalah waktu Raja Salomo memerintah. Saudara. Raja Salomo memerintah, sewaktu ada kedamaian, dikatakan bahwa dia bisa membangun istana, dia bisa membangun bait Allah yang begitu megahnya. Ya, karena apa? Tidak ada perang. Jadi fokusnya bukan kepada perang, fokusnya adalah untuk membangun. Di mana ada kedamaian, di situ ada pembangunan. Tapi kita juga tahu bahwa satu generasi setelahnya terjadi lagi peperangan. Dimulai dari rumah tangganya sendiri. Tidak ada raja atau tidak ada pemimpin manapun di dunia ini yang bisa menjamin kedamaian yang abadi. Nah, tahun depan saya percaya bahwa intensitas daripada kampanye-kampanye pemilihan umum akan mulai terasa. Nah, kalau saudara perhatikan, calon-calon pemimpin atau calon-calon presiden, pasti mereka menjanjikan sesuatu. Tapi kita juga tahu, setelah dia jadi presiden, ada janji bisa digenapi, ada janji yang tidak bisa digenapi. Walaupun ada kemauan mau menggenapi, tetapi masanya sudah lewat, tidak bisa digenapi. Ya, begitulah manusia, saudara. Manusia bisa berjanji, tetapi dia tidak bisa menjanjikan kedamaian yang abadi. Tapi ada satu sosok pribadi yang tidak memberi janji berkelebihan atau kekurangan, tetapi selalu memenuhi tepat seperti yang dia katakan dan janjikan. Dialah anak yang dimaksud dalam ayat ini, yang dinubuatkan Nabi Yesaya berabad-abad sebelumnya, yang sekarang orang Kristen menyebutnya Yesus Kristus. Dialah penasihat Allah, dia adalah penasihat ajaib, Allah yang kudus, Bapa yang kekal, dialah Raja damai. This is the reason why we celebrate.
Kalau saudara ada di sini, pagi hari ini duduk di tempat ini saudara. We are celebrating something, betul? We are celebrating someone. Tidak lain adalah Yesus Kristus yang menjadi Raja Damai itu. Nah, Yesus dialah satu-satunya yang bisa membawa damai. Nah, kata damai dalam kata arti yang sebenarnya itu adalah shalom. Dialah yang bisa membawa shalomnya Allah karena dia sempurna. Dia lahir dari Allah. Nah, kalau kita perhatikan saudara, kata shalom atau kata damai ini, itu bukan hanya sekedar psikologis, tapi holistik, kepenuhan dalam segala kepuasan dan kesejahteraan. Dalam tulisannya Partinga yang berjudul Not the Way It's Supposed to Be, a Bravery of Sin, penulis mengatakan begini, mereka bermimpi ada generasi baru, di mana yang jahat akan diluruskan, yang bodoh dibuatnya menjadi pintar, yang bijaksana dibuatnya menjadi rendah hati. Mereka bermimpi ada saatnya di mana padang gurun mengeluarkan tanaman penuh dengan bunga, gunung-gunung penuh dengan air anggur, tangisan akan berhenti, orang bisa tidur dengan nyenyak tanpa harus memegang senjata. Orang bisa bekerja dengan tenang dan menghasilkan banyak. Domba-domba akan berbaring bersama dengan singa-singa, semua alam akan subur, dipenuhi dengan keajaiban demi keajaiban, manusia disatukan dalam kasih persaudaraan, semua alam semesta dan manusia akan memandang kepada Allah, berjalan bersama Allah, dan bersandar kepada Tuhan, dan bersuka cita di dalam Tuhan. Penyatuan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta dalam keadilan, kepenuhan, kepuasan, dan sukacita inilah yang artinya sebagai shalom. Wow, dalam sekali ya. Jadi saudara, kalau kita berjabatan tangan, ya, atau kita katakan shalom, itu bukan mengatakan hai, good morning. Bukan hai, apa kabar. Artinya dalam banget saudara. Kita mendeklarasikan shalom ini akan terjadi di dalam kehidupanmu. Jadi kalau kita bisa mengerti, bicara mengenai damai, ini bukan damai karena kita happy-happy, kita hanya sekedar mempunyai kesehatan yang baik, ya, atau mempunyai keluarga yang baik, ya. Kalau kita bicara mengenai damai, tidak ada kesusahan, tidak sekedar itu, saudara. Itu yang tadi saya sebutkan itu bisa menjadi milik saudara. Sewaktu kita imani dan kita percaya kepada siapa kita berharap. Nah, Nabi Yesaya memberitakan berita pengharapan kepada umat Israel pada waktu itu, bahwa di masa yang akan datang ada pemerintahan baru, ya, di mana Tuhan sendiri yang akan menjadi rajanya. Itu nubuatan daripada Yesaya, dan kita tahu itu digenapi sewaktu Yesus lahir. Dan bagi orang-orang percaya pada saat ini, nubuatan itu sudah digenapi. Yesus sudah lahir. Orang Yahudi masih menantikan penyelamat. Tetapi kita sebagai orang Kristen tahu bahwa penyelamat sudah datang. Yang ini yang kita rayakan pada bulan Desember ini. Dan bahkan malaikat Tuhan mendeklarasikan di Lukas 2 ayat 14, dikatakan begini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi saudara, bukan hanya Yesus sudah hadir, bukan sudah lahir di bumi ini, sudah lahir dalam kehidupan kita sebagai Tuhan, tetapi proses pendamaian ini masih terus berlanjut, saudara. Jadi sewaktu dimulai dari kelahiran Yesus dan terus sampai Yesus kembali lagi di dalam kemuliaannya. Jadi proses pendamaian itu terus berlanjut. Maksudnya apa, saudara? Nanti kita akan memperdalami ini. Saya kembali dulu di sini bahwa kalau Tuhan atau kalau Nabi Yesaya ini dia berharap atau mempersiapkan umatnya untuk berharap kepada sesuatu yang lebih baik, yaitu kelahiran Yesus Kristus, maka orang percaya pada saat ini tetap juga punya pengharapan masa depan. Pengharapannya apa? Dikuduskan dan dipermuliakan. Jadi saudara nggak berhenti sampai lahir baru saja, saudara. Amin. Tuhan hadir, kelahiran Yesus Kristus menyediakan, that's the basic, the foundation untuk kita bisa percaya dan punya pengharapan masa depan. Nah, apa yang kita harapkan adalah sewaktu kita berjalan bersama dengan Yesus, kita itu setiap hari dikuduskan
Dengan dipersiapkan untuk suatu kemudian akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi saudara harus bersyukur punya masa depan yang baik dengan kehadirannya daripada Raja Damai ini, Yesus Kristus. Dia memberitakan pengharapan. Bukan hanya itu saja saudara, tetapi juga kita hidup sekarang ini sebagai orang percaya. Bukan hanya punya pengharapan untuk bisa dipermuliakan, tetapi juga kita bisa membawa damai sejahteranya Tuhan kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Amin. Jadi lihat saudara betapa pentingnya saudara, betapa berharganya saudara. Kalau saudara diselamatkan, it's not about you. Bukan hanya sekedar bahwa Tuhan peduli sama saudara saja. Justru Tuhan mau memakai saudara untuk membawa damai sejahtera Tuhan itu kepada orang yang belum mendapatkannya. Masih banyak orang yang masih terhilang, amin. Masih banyak orang yang perlu didamaikan dengan Tuhan. Dosanya diampuni, jiwanya diselamatkan. Firman Tuhan berkata, di Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudara, kelahiran Yesus Kristus Sang Raja Damai memungkinkan manusia untuk mengalami ini. Yang pertama, peace of God. Mengalami damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Tuhan atau shalomnya Tuhan ini tidak bisa diberikan oleh manusia. Tidak bisa diberikan oleh manusia sebaik apapun juga. Yang kedua, kelahiran Yesus Kristus Sang Raja Damai ini memungkinkan manusia untuk mengalami peace with God. Berdamai dengan Tuhan. Saudara, kalau berdamai dengan Tuhan, maka ada firman yang mengatakan kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang bisa melawan kita? Amin. Ada amin, saudara. Kalau saudara di pihaknya Allah, you have peace with God, siapa yang bisa melawan saudara? Dikatakan sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? There is a promise. Dan yang menariknya di sini saudara, bahwa justru firman ini, ya kalau kita bisa melihat, tadi yang kita bacakan itu, ya di Lukas tadi itu, ya, pemberitaan daripada malaikat bukan datang kepada raja-raja, bukan kepada orang-orang penting. Justru yang pertama kali disampaikan oleh malaikat kepada gembala. Kita tahu gembala itu is nobody. Gembala itu adalah orang yang paling rendah, saudara. Tapi firmannya disampaikan kepada gembala-gembala. Which mean what? Apa artinya bagi kita? Shalomnya Tuhan untuk semua orang. Jadi tidak peduli. Ya, kalau manusia melihat mungkin status, jabatan dan sebagainya, tapi di dalam Tuhan kita semua sama. Shalomnya Tuhan untuk semua orang. Amin. Saudara, kita patut bersyukur, amin, bahwa Tuhan tuh melihat kepada kita sebagai orang-orang yang penting. Pendamaian daripada Tuhan mau diberikan kepada kita semua. Nah, dalam dosa kita berperang dengan Tuhan. Kita seterunya Tuhan dalam dosa. Itulah keadaan kita sebelum kita menerima anugerah keselamatan yang daripada Yesus Kristus ini. Nah, Paulus dalam Roma 8 ayat 7 berkata seperti ini. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi ada permusuhan internal yang mendalam terhadap Tuhan dalam diri setiap manusia yang jatuh ke dalam dosa. Nah, karena itu secara naluriah mereka terus menekan kebenaran firman Tuhan. Selalu membalikkan fakta kenyataan tentang kebenaran Tuhan. Mereka tidak ingin dihadapkan dengan realitas kehadirannya.
Dan dengan sengaja mereka menindas kebenaran dengan apa? Berbuat kelaliman. Dan kita lihat di dalam kehidupan yang jahat tambah jahat, betul? Di dalam kehidupan ini kalau kita bisa melihat hidup ini yang tadinya kelihatannya normal, abnormal. Yang abnormal sekarang menjadi non-normal. Saya ambil contoh misalnya, kemarin baru kami ada di Build Conference, setelah itu kami perpanjang 2 hari untuk pindah, dan kami berkunjung ke Uluwatu. Banyak turis-turis yang dari orang-orang asing udah mulai berselancar di sana. Dan kami senang karena melihat turis udah mulai berdatangan kan, bahwa ekonominya bangkit. Tapi ada sesuatu hal yang agak janggal bagi saya gitu ya. Saya mencari WC. Cari WC nggak tulis, nggak ada nama prianya, nggak ada wanitanya, nggak berbeda, rupa-rupanya itu unisex, saudara. Ya, jadi sama-sama itu pakai WC-nya. Ya, ini sesuatu hal yang tadinya abnormal kan, tapi normal sekarang. Yang jahat juga demikian, kejahatan udah menjadi biasa. Ya, kebaikan mulai dianggap tidak biasa. Saudara, ini yang terjadi sewaktu kalau kita tidak di dalam Tuhan, kalau kita tidak tinggal di dalam firman-Nya, yang terjadi adalah kita bermusuhan terus sama Tuhan. Di dalam dosa, kita adalah musuhnya Tuhan. Tapi enggak berhenti sampai di situ, saudara. Di sisi lain, Tuhan juga murka terhadap dosa manusia. Roma 1 ayat 18 berkata begini, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Tuhan juga murka. Tuhan juga marah. Jadi kalau kita melihat, saudara, sebagai orang-orang percaya di sini, seringkali kita melihat Tuhan sebagai Allah yang penuh kasih. Kita lupa bahwa Allah juga Maha Kudus, dan berdasarkan sifat ilahinya menentang dosa dan kejahatan di dunia dan di dalam hidup kita. Jadi saudara, di luar anugerah keselamatan Allah, kondisi alami kita adalah musuh Tuhan. Karena itu, salib Kristus adalah satu kebutuhan, bukan pilihan. Untuk mengalami damai sejahteranya Tuhan, hanya ada satu cara. Ada 1000 jalan menuju Roma, ya. Tetapi untuk menuju surga hanya ada satu jalan. Jalannya adalah melalui Yesus Kristus. Perbuatan baik saudara tidak bisa mencapai surga. Betul, kita harus menerima Yesus dulu. Setelah itu berbuat baik. Itu buah daripada pertobatan kita, bukan sebaliknya, amin. Jadi yang diperlukan di sini untuk menuju surga adalah kita harus berdamai dulu dengan Raja Damai. Untuk mengalami damai sejahtera Tuhan yang sesungguhnya hanya ada satu cara. Bukan dengan Allah mengabaikan dosa kita, seolah-olah yang lalu sudah berlalu, melupakan yang lalu, tidak menyimpan dendam, dan lain-lain. Caranya adalah Allah berhadapan langsung dengan maut. Head on dalam bahasa Inggrisnya. Jadi head on itu maksudnya berhadapan langsung. Tidak ada samar-samar, berhadapan langsung dengan dosa, berhadapan langsung dengan maut, yaitu dengan mati di kayu salib. Itu caranya Tuhan menghadapi dosa manusia. Yesus mati di kayu salib. Itulah persisnya yang dilakukan Allah melalui kelahiran Yesus. Yang sebelumnya adalah Sang Raja Damai. Tapi karena dosa kita dan untuk kita, Raja Damai ini menjadi hamba yang menderita. Saudara, Yesaya 53 itu mungkin adalah nubuatan yang paling kuat dan paling mengharukan tentang Kristus yang dapat ditemukan dimanapun di dalam perjanjian lama. Itulah mengapa generasi pertama orang Kristen, saudara, menyukai bagian ini, menyukai ayat ini. Dan membacanya berulang kali untuk memahami siapa Yesus dan apa yang telah dia lakukan.
Mari kita baca sama-sama, kita lihat. Yesaya 53 ayat yang pertama. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, Allah mengakhiri permusuhan antara dirinya dan umat manusia yang berdosa di kayu salib ketika Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa bagi kita. Dan sehingga kita menjadi kebenaran Allah di dalam Dia. Melalui darahnya di kayu salib terjadi pendamaian antara Allah dan manusia. Nah, saudara, atributnya Yesus Kristus sebagai Raja Damai itu tidak pernah berubah. Sudah dia dari dulu, sekarang, dan even sampai selama-lamanya. Sebelum dunia ini diciptakan, dia sudah atributnya adalah Raja Damai. Jadi saudara, kalau kita mau mendapatkan damai yang sesungguhnya, datang kepada Yesus. He is the only one who provide you with the everlasting peace. Amen. Dia satu-satunya yang bisa memberikan saudara jaminan kedamaian yang abadi. Termasuk juga bila mana saudara sedang menghadapi badai. Termasuk sewaktu kita masuk ke dalam badai kehidupan ini. Sifat atau atribut Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tetap dia adalah Raja Damai. Saya yakinin, saya garanti bahwa setiap kita mempunyai kesulitan dalam hidup ini ya. Ya, kalau ada yang tidak mengalami kesulitan, saya mau belajar dari saudara ini. Gimana caranya gitu ya. Nah, konflik yang memang harus kita selesaikan. Hubungan yang rusak yang harus diperbaiki dan harus kita hadapi. Betul saudara, Raja Damai tidak menjanjikan kesempurnaan dalam hidup ini. Okay? Dia tidak menjanjikan kesempurnaan dalam hidup ini. Tapi apa yang dia janjikan adalah kedamaian abadi yang mendalam. Kedamaian yang stabil di tengah badai. That's his promise. Dan Yesus berbicara tentang kedamaian ini kepada murid-muridnya. Dia mengasihi murid-muridnya luar biasa. Dan saya kutip beberapa ayat yang di sini dari Yohanes 14 ayat 27. Dikatakan begini, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Satu ayat lagi. Yohanes 20:19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, ya, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Janji-janji ini diberikan oleh seorang yang disebut Raja Damai, yang kita bisa percaya dan dia tidak berbohong, saudara. Kita tahu dalam kehidupan ini, saya tahu bahwa kehidupan saudara
Ada saatnya saudara diberkati luar biasa, kita bisa happy. Tapi ada saatnya kita masuk dalam satu lembah kekelaman. Sepertinya kayak no way out. Sepertinya kok susah banget. Tapi whatever your situation, apapun situasi saudara, ingat ada Raja Damai. Yang penting adalah masuk. Pertama, you must have the peace of God. Yang kedua, you must have peace with God. Berdamai dulu dengan Tuhan, amin. Dan selalu pasti ada jalan keluarnya. Beberapa hari yang lalu, salah satu anggota, ya anak mantu saya lah. Saya telepon bagaimana situasi kamu, bagaimana keadaan kamu, bagaimana keadaan keluargamu. Dan dia baru menyampaikan, dia barusan di PHK. Pertanyaan yang selanjutnya, saya bukan langsung kaget atau gimana, saya tanya, bagaimana hati kamu? Bagaimana perasaan kamu? Peace. Itu yang langsung dikeluarkan. I feel peace. Terus saya tanya, kenapa bisa begitu? Dan dia katakan, saya punya pengharapan di dalam Yesus. No worry, dia bilang no worry. Malah kadang-kadang kalau anak kita yang kayak begitu, orang tua yang lebih khawatir kan. Dia bilang no worry, it's okay. Dia penyampaiannya tenang aja gitu, it's okay. Ya. Dan ini kalau kita bisa melihat dalam kondisi seperti ini, dia baru ikut ke Bali, ya, baru di charge up, ya, bagaimana dipersiapkan jadi pemimpin di jemaat, dan tiba-tiba pulang. Dan suatu hari, satu pagi, semuanya ini kan sekarang serba canggih. Jadi tidak ngantor kan, nggak perlu harus ada ke kantor, semuanya online. Ya, bisnisnya dia adalah bisnis online, kripto. Ya, bisnisnya kayak seperti itu. Jadi suatu pagi dia membuka laptopnya, saudara, semuanya blank. Kaget dia. Dan baru melihat emailnya bahwa terminasi. Jadi cara-cara sekarang banyak kejutan ya saudara. Buka laptop langsung dibilang kamu di PHK. Udah blank. Semuanya informasi udah hilang, semuanya data-data sudah tidak tersedia lagi. Ya, cuma dapat 4 bulan pesangon ya, untuk supaya cari kerjaan baru. Saudara, dalam hidup ini pasti ada up and down. Itu biasa saudara. Amin. Ya. Ya nggak ada janji Tuhan yang mengatakan saudara mengikuti Tuhan terus jalannya seperti di jalan tol, ya enggak kan? Nggak ada janji yang seperti itu. Yang dijanjikan adalah di dalam badai pun Tuhan ada di situ. Yang penting adalah pegang erat tangannya. Ya, the best place adalah di dalam kehendak Tuhan. Tempat yang terbaik adalah di dalam kehendak Tuhan. Berarti kita harus tahu dong, kita di dalam kehendak Tuhan atau tidak. Nah, ya 2 hal itu. Kalau saudara lupa semuanya, ingat itu. The peace of God is guaranteed. Tapi tindakan kita, we must have peace with God. Kita harus berdamai dengan Tuhan. Jadi jangan marah sama Tuhan kalau keadaan kurang baik. Tapi cari Tuhan. Tuhan maunya apa melalui kejadian ini? What lesson, pelajaran apa yang Tuhan mau ajarkan? Dan tidak mungkinlah saudara, sebagai bapak yang baik pun, ya selalu memberi yang terbaik bagi anaknya. Apalagi Allah Bapa di surga kan, pasti dia memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Tapi kembali lagi di sini saudara, seringkali kita itu memberontak. Kita hanya mau menerima berkatnya Tuhan, dan apa yang terjadi adalah kita mau jalan sendiri dengan kehendak kita. No, every day you must have peace of God, and you must have peace with God. Karena memang manusia begitu, banyak pikiran-pikiran, lingkungan kita, sekeliling kita berusaha untuk menarik kita jauh daripada Tuhan. Godaan-godaan di mana-mana. Every day kita harus punya peace of God and peace with God. Mari kita berdoa. Satu hal untuk kita rayakan Natal pada hari ini, pada bulan ini saudara, untuk mengalami damai sejahtera Tuhan yang abadi. Alami damai sejahtera Tuhan yang abadi. Mungkin saudara
pernah mendengar atau pernah diajak ke gereja, tapi hari ini Roh Kudus berbicara, ada sesuatu yang perlu saudara luruskan, dan saudara belum berdamai dengan Tuhan. Nah, hari ini ambil keputusan, as simple as that, karena firman Tuhan itu tidak neko-neko, tidak sulit-sulit, saudara. Firman Tuhan sangat sederhana. Dikatakan apa? Dalam hati kamu percaya, dengan mulut engkau mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Pertama itu dulu, ya. Didamaikan dengan Tuhan. Baru yang kedua, the peace of God ini akan terus menyertai saudara, sehingga saudara bisa berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang, dan mempermuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini, kami berdoa Tuhan, aku berdoa, Kau selidiki hati kami masing-masing Tuhan. Mungkin ada yang di sini sudah KTP-nya sudah Kristen sejak lahir, tapi belum benar-benar bertemu dengan Tuhan sebagai Tuhannya. Dan izinkan Tuhan pada hari ini, sewaktu Engkau memberikan pengertian ini, keberanian untuk melangkah, untuk mengakui dosanya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau itu saudara, dan saudara tahu itu saudara, saya akan berdoa bagi saudara. Ikuti doa saya. Yang lain juga sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kedamaian ini Tuhan. Engkau datang untuk menyelamatkan, kelahiran Yesus untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Aku orang yang berdosa, aku mau datang kepada Tuhan, terima aku sebagai anak-Mu Tuhan. Aku mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Terimalah aku Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Bapak, aku berdoa Tuhan, untuk jemaat, untuk orang-orang yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biar kasih karunia-Mu Tuhan terus bertumbuh di dalam mereka, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saudara mungkin pada saat ini, yang sudah percaya tetapi hidupmu itu struggle. Selalu ada aja, kayaknya peperangan, gejolakan dalam saudara, dalam pikiran saudara, hidupmu tidak tenang. Saudara, firman Tuhan mengatakan, He is your peace. Yesus adalah damai sejahteramu. Bahkan He is the Prince of Peace yang gak bisa diberikan oleh manusia manapun juga. Berdamai dengan Tuhan. Peace with God. Peace with God. Pertama, mengampuni dirimu sendiri dulu. Jangan mengatakan, oh saya gak bisa, saya memang begini, saya tuh orangnya begini. Saudara tidak bisa melakukan apa-apa selain kamu menyerahkan hidupmu. You have peace with God, dan izinkan Tuhan membangun hal yang baru. Iman, pengharapan yang baru. Karena janji Tuhan tidak pernah meleset saudara. It's just a matter of time. Yang memperlambat waktu itu adalah kebebalan hati kita. Gak mungkin Tuhan mau memberkati kita berlambat-lambat saudara. Tapi justru menghambat berkat Tuhan karena memang hati kita ini yang kadang-kadang keras. Dan biarlah hari ini aku berdoa Tuhan, Kau lembutkan setiap orang di sini Tuhan. Sehingga bahkan memasuki tahun depan, tahun 2023, it is a time of harvest. Waktu di mana kami boleh menerima, mendapatkan berkat-Mu yang secara berlimpah-limpah. Manusia dunia mengatakan akan terjadi kegelapan. No, we reject that. Karena di dalam Tuhan selalu ada terang. Kami berjalan di dalam terang-Mu Tuhan. Bahwa kami berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan yang terjadi tahun depan. Untuk setiap orang di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Termasuk juga yang ada di Zoom. We declare blessing. We declare shalom pada setiap orang. Terpujilah nama-Mu. All glory belong to You Lord. In Jesus name. Amen. Amen. Tuhan berkati. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Amen. Let's stand up. Mari kita berdiri, kita menyembah Tuhan. Tuhan
setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yesus satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan berkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yes Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami, dan juga Engkau sumber kedamaian bagi kami. Satu-satunya Raja damai dalam kehidupan kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur, hamba bersyukur untuk setiap hati yang terbuka pada pagi hari ini. Menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah shalom, damai Kristus itu datang di dalam hati kami. Mendamaikan kami dengan Engkau Tuhan, dan Engkau memberikan kami kedamaian di dalam hati kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran kami hadir di dalam setiap hati kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur biar firman ini mengubahkan kehidupan kami. Firman ini membangun, memberikan kedamaian dalam hidup kami, merubah perspektif kami, merubah cara hidup kami, merubahkan kelakuan hidup kami Tuhan. Sehingga kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau, sumber kedamaian itu, sumber damai sejahtera itu. Biar Engkau menjadi Raja dalam kehidupan kami, yaitu Raja damai yang memerintah dalam hidup kami. Aku berdoa sekali lagi Tuhan bagi jemaat yang saat ini sedang digoncang badai dalam kehidupan mereka. Mungkin itu badai rumah tangga mereka, mungkin itu badai ekonomi mereka, yang hidupnya sedang kacau atau sedang gelisah dalam kehidupan mereka. Aku berdoa Sang Raja Damai itu hadir, lahir di dalam hati kami, di dalam hati jemaat, untuk membawa kedamaian itu. Kami berdoa Tuhan, Kau jamah setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini, baik yang hadir di tempat ini, dan yang juga di rumah secara online. Kami berdoa Tuhan, untuk Tuhan, seperti waktu Tuhan hadir di perahu di Danau Galilea itu, ketika badai datang, dan murid-murid gelisah, dan Tuhan Yesus bangkit, dan mengatakan, tenanglah, karena Engkau adalah sumber, adalah damai itu sendiri Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau menghentikan badai yang ada di dalam hati kami. Setiap amarah, setiap kekecewaan, setiap
kekalutan dalam pikiran jemaatmu pada pagi hari ini, Engkau datang dan mengatakan tenanglah, karena Tuhanlah Raja Damai itu. Dan jemaat, terimalah Yesus saat ini, Sang Raja Damai itu, dan Tuhan akan mengatakan dalam hatimu, tenanglah, damailah, tenanglah, karena Tuhan yang akan menghentikan badai itu di dalam hatimu. Terima kasih Tuhan untuk firman pada pagi hari ini yang menguatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat, kita angkat tangan, kita terima berkat damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan menguduskan engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menjaga engkau dari segala jalan hidupmu. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia berlimpah-limpah. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera, berkat Tuhan, berkat ilahi, berkat kekayaan, berkat kemakmuran, berkat damai sejahtera, dan segala berkat akan datang ke dalam kehidupanmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat yang percaya menerima berkat ini, katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu. Tuhan Yesus memberkati saudara, amin.